Gimana sebetulnya sikap pemerintah Cina yang diimplementasikan oleh pemerintah Cina terhadap para kelompok etnis Muslim di Uighur ini sendiri? Kebijakan pemerintah China terhadap keagamaan, entah itu agama apapun, Islam, Kristen, dan lain sebagainya, itu sudah sangat jelas, sudah sangat terang benderang, ada di konstitusi mereka pasal 36. Di sana disebutkan bahwa seluruh masyarakat China, tidak peduli apa itu sukunya, itu bebas menganut agama dan bebas untuk tidak menganut agama. Indonesia punya konstitusi yang kurang lebih sama, tapi Indonesia hanya punya bebas menganut agama, tidak punya kebebasan untuk tidak menganut agama. Nah, di China itu lebih progresif. Masyarakat China bebas menganut agama, kalau mau menjadi kafir misalnya nggak ada masalah, itu juga dijamin oleh undang-undang, itu secara garis besar. Tapi di pasal 36 itu juga ada satu kalimat yang menyatakan bahwa negara melindungi seluruh aktivitas keagamaan yang normal. Ya, dalam bahasa konstitusinya disebut zhengcangde zhongjiao huodong, aktivitas keagamaan yang normal. Nah, masalahnya sekarang adalah sampai saat ini pemerintah China masih belum punya produk hukum turunan atau regulasi yang secara terang benderang menyebutkan kategorisasi agama apa atau aktivitas keagamaan yang bagaimana yang normal dan aktivitas keagamaan yang bagaimana yang tidak normal. Itu sampai sekarang masih belum jelas kategorisasinya. Jadi oleh banyak pengkritik China itu disebut sebagai pasal karet. Cuma yang sering didengungkan oleh pemerintah China, aktivitas keagamaan yang tidak normal itu adalah aktivitas yang selalu membawa masalah-masalah agama ke ranah politik. Atau dibilang oleh tadi Pak Robi, politisasi agama. Atau politisasi HAM lah kalau sekarang. Nah, itu disebut sebagai aktivitas keagamaan yang tidak normal. Nah, kemudian kita konkretkan lagi ke masalah Uighur yang ada di Xinjiang sana. Sebenarnya ini berkaitan erat dengan aktivitas keagamaan yang normal dan yang tidak normal tadi. Tapi Xinjiang itu kan besar sekali. 1/6 wilayah China. Itu bayangkan. Bahkan kalau saya tidak salah itu besarnya Xinjiang itu kurang lebih sekitar 3 kali besar luas wilayah Malaysia. Jadi kita bisa bayangkan kalau Xinjiang ini misalnya merdeka dan lepas dari China, itu bukan main hilangnya kekayaan China. Nah, tapi karena saking besarnya Xinjiang ini, itu terbagi menjadi 2 wilayah. Ada Xinjiang Selatan, ada Xinjiang Utara. Nah, Xinjiang Utara, di mana ibu kotanya Urumqi itu berbatasan langsung dengan Gansu, di mana Gansu ini juga dihuni oleh mayoritas penduduk yang menganut Islam, namanya suku Hui. Nah, tapi ini sudah cenderung metropolitan dibandingkan dengan Xinjiang Selatan yang berbatasan langsung dengan daerah-daerah atau negara-negara yang belakangnya stan-stan dulu, yang merupakan negara pecahan Uni Soviet. Nah, kita tahu di Xinjiang Selatan itu ada satu koridor yang sangat terkenal, koridor Wahan namanya kan, itu sambung langsung dengan daerah Afghanistan sekarang. Nah, di Xinjiang Selatan ini banyak sekali kombatan-kombatan yang mendapat pelatihan dari Afghanistan sana, sehingga mereka ingin memerdekakan negaranya, memerdekakan wilayah yang ada di Xinjiang Selatan ini. Jadi kita tidak bisa menggebiah-uyah bahwa misalnya seluruh Xinjiang, seluruh Uighur yang ada di Xinjiang itu ingin merdeka dari China. Di Xinjiang Utara yang lebih metropolitan itu sudah ya relatif adem ayem, sementara di Xinjiang Selatan yang berbatasan dengan negara-negara dan wilayah-wilayah rawan konflik itu, ya dari dulu sampai sekarang itu masih terus memperjuangkan supaya wilayahnya ini bisa merdeka atau bisa lepas dari seluruh kekuasaan China, baik rezim apapun itu. Dari dinasti Qing, dinasti kemudian nasionalis sampai sekarang komunis, masih mereka ingin sekali memisahkan wilayahnya dari China. Jadi kita tidak bisa menggebiah-uyah. Nah, bagaimana kalau sudah terkait dengan politisasi agama kayak gitu? Ya, saya pikir negara manapun di dunia ini, termasuk juga Indonesia, kalau sudah berkaitan dengan kedaulatan, ya pasti digecek. Kalau nggak berkaitan dengan kedaulatan, misalnya suku Hui yang tinggal di Gansu atau di Indonesia itu, relatif adem ayem kok, nggak ada masalah.